Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1 Cintia Indah Lestari, 2 LPPP Khairun Nisa'i, 3 Lola Nur Laila, 4 Siti Nurrahimah Rahab. Di sini kami akan menjelaskan tentang zakat profesi dengan mata kuliah fikih zakat. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian zakat. Zakat ini ialah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah, yang mana harta ini diambil dari harta orang-orang tertentu atau aghnia untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi ini ialah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan atau keahlian tertentu. Kemudian pengertian zakat profesi. Zakat profesi ini juga dikenal dengan istilah zakat rawatib al-muwazzafin atau zakat gaji pegawai, atau biasa juga disebut dengan zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi ini ialah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, jika sudah mencapai nilai tertentu atau biasa disebut dengan nisab, seperti penghasilan dari profesi dokter, pegawai negeri, karyawan swasta, dan sebagainya. Dasar hukum zakat profesi. Dasar hukum zakat profesi ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirinihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selain dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 ini, Allah juga menjelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in katsiran minal ahbari wal rahbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaqtizuna dhahaba bil fidatan wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bighadabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat ajab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Baik, yang selanjutnya adalah waktu pengeluaran dari zakat profesi. Waktu pengeluaran ini ada 3 pendapat. Yang pertama ada pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul terhitung dari kekayaan itu didapat. Pendapat yang kedua ada pendapat Abu Hanifah, Malik, dan ulama modern seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh. Kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan. Kalau sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardawi, tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.
Jadi sama halnya dengan zakat profesi ini dikeluarkan ketika sudah mendapatkan harta atau sudah mendapatkan gaji seperti itu. Selanjutnya adalah nisab. Nisab itu adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Jadi nisab dari zakat profesi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, dan yang kedua disamakan dengan zakat pertanian, hasil pertanian. Nisab zakat emas dan yang disamakan dengan nisab zakat emas dan perak ini dengan mengkiaskan kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Berdasarkan hadis riwayat Daud, tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas yang engkau miliki hingga mencapai jumlah 20 dinar. Kemungkinan yang kedua yaitu disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasak atau kurang lebih 653 kg gabah, setara dengan 520 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, seperti ada transportasi, kuota, dan masih banyak lagi. Jadi persenan ini tergantung biaya yang dikeluarkan dari profesi tersebut. Karena profesi bermacam-macam bentuk, jenis, dan perolehan uangnya, jadi kita bisa tetap memakai kedua macam jenis standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi. Pertama, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahliannya seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk dengan pejabat tinggi negara, guru besar, dan sejajar dengannya, zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 520 kg beras atau 5 wasak dengan kewajiban zakat 5% atau 10% dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Misalnya yaitu 520 kg beras dikali dengan 10.000 harganya, yaitu 5.200.000 sebagai nisab. Nah, misal petani dalam setahun mengalami 2 kali panen, jadi 5.200.000 dikali 2 yaitu 10.400.000, lalu dibagi dengan 12 bulan sehingga pendapatan per bulannya yaitu 867.000. Nah, jika seseorang pendapatan per bulannya setelah dikurangi hutang dan biaya hidupnya sebesar 867, maka bila diperoleh dengan cara susah, zakatnya sebesar 867.000 dikali 5%, jadi 43.350. Nah, jika dengan cara mudah, yaitu 867 dikali 10%, yaitu 86.700. Kemudian bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 85 gram emas dengan kewajiban zakat 2,5% yang dikeluarkan setiap 1 tahun. Nah, setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok. Nah, misalnya dikonversikan ke uang 85 gram dikali 500.000, yaitu 42.500.000 nisab 1 tahun. Nah, jika gaji seseorang 1 tahun 42.500.000, maka zakatnya sebesar 42.500.000 dikali 2,5%, yaitu 1.062.500. Selanjutnya yaitu tata cara pengeluaran zakat profesi. Menurut Az-Zuhri, bahwa seseorang harus mengeluarkan zakatnya setelah memperoleh penghasilan sebelum dibelanjakan pada bulan wajib zakat, atau zakat dikeluarkan bersamaan dengan kekayaan yang lain pada bulan zakat jika uang penghasilan tidak ingin dibelanjakan. Kemudian menurut Makhul bahwa apabila seseorang mempunyai kekayaan lain selain penghasilan, maka ia boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan zakat. Sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kekayaan, maka zakat dikeluarkan pada saat ia memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat.
Baiklah, kemudian pendapat ulama fikih kontemporer. Yang pertama ada dari Ustadz Adi Hidayat LCMA. Kiasnya zakat profesi sama dengan zakat perkebunan dan pertanian. Menghitung nisabnya yaitu 5 watsak sama dengan 520 kg beras. 520 kg beras dikali Rp 8.000. Ini contohnya. Harga yang biasa dimakan sama dengan Rp 4.160.000. Haulnya pada saat menerima pendapatan. Kemudian zakat yang dikeluarkannya 2,5% dikali penghasilan setelah dikurangi hutang. Kemudian Ustadz Abdul Somad LCMA, kiasnya zakat profesi sama dengan zakat emas dan perak. Menghitung nisabnya yaitu dengan 85 gram emas sama dengan 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Contohnya 85 gram dikali 500.000 sama dengan Rp 42.500.000. Jadi sama dengan Rp 3.600.000 per bulan. Haulnya yaitu 1 tahun. Zakat yang dikeluarkannya yaitu 2,5% dikali penghasilan 1 bulan atau per tahun. Kemudian ada dari Ustadz Erwandi At-Tarmizi MA. Kiasnya yaitu zakat dari hasil gaji sama dengan zakat uang. Contohnya yaitu 85 gram dikali Rp 600.000 sama dengan Rp 55 juta. Haulnya yaitu 1 tahun. Zakat yang dikeluarkannya yaitu 2,5% dikali sisa gaji 1 tahun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kemudian ada hikmah syariat zakat. Hikmah syariat zakat yaitu keuntungan untuk muzaki membersihkan harta dari hak orang lain, memupuk kepedulian kepada orang lemah, mengembangkan perolehan harta, meraih keberkahan kepemilikan harta benda dan keluarga. Kemudian ada hikmah syariat zakat, keuntungan untuk mustahik. Yang pertama ada menghapus iri hati dan kedengkian miskin. Kemudian membangun motivasi untuk hidup kaum lemah, menutupi segala kebutuhan mereka, membangun karakter positif amil zakat, mendukung program-program fisabilillah dan dakwah, menumbuhkan izzah Islamiyah. Kemudian ada hikmah syariat zakat, keuntungan untuk masyarakat luas, yaitu menekan angka kriminalitas, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, membina ukhuwah Islamiyah, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala.